Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Martoyo MH selaku Dekan Divisi Undan, serta yang kami hormati seluruh staf jajaran pengurus administrasi seluruh staf pengajar hubungan civitas akademika Fisikutan yang kami hormati, serta seluruh mahasiswa Fisikutan dimanapun berada dan berbahagia. Pertama-tama yang lebih utama, senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita berkumpul dalam nuansa halal fisik Untan yang berbahagia ini walaupun dalam masa COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kalinya, seperti salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga dan para pengikut dia hidup zaman, dan semoga kita yang hari ini hadir pada agenda ini diangkat menjadi berikutnya dan mendapat rahmatnya pada hari kiamat kelak. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk kepada acara, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Chandra Gunawan selaku MC kita pada pagi hari ini yang insya Allah akan mengawal kegiatan kita hingga akhir acara. Namun sebelum itu, saya akan membacakan adapun rangkaian agenda kita pada hari ini. Yang pertama yang pembukaan, yang kedua yang tilawah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah, yang kelima doa, dan terakhir penutup. Baiklah, sama-sama kita mengecek acara yang pertama yang pembukaan dengan harapan Baiklah, acara yang kedua ini yang akan dibacakan oleh Fikri Ramadan, mahasiswa antropologi, dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Siti Duniani selaku mahasiswi kebanggaan sosial kepada saudara-saudari penulis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Shadaqallahul 'azim. Dari godaan syaitan yang tersembunyi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman
dan hati mereka menjadi tentram dengan ulat Allah. Ingatlah, hanya dengan ulat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara dan saudara sekalian yang telah berdoa. Baiklah, sekarang kita berikan acara selanjutnya yang disampaikan. Adapun sambutan pada kali ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Martoyo Eva selaku Dekan Fisik Hutan sekaligus membuka acara halal Fisik Hutan pada Syawal 1441 Hijriah. Kepada Pak Martoyo dan Pak ada? Mana kok belum datang? Udah kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Bapak Musa Ifa MAG, maksud saya, selaku pemberi tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Yang hormati para Padek 123, prodi-prodi, ketua jurusan, dan juga kepala lab, karyawan FISIP Untan yang kami banggakan, dan juga kami hormati rekan-rekan aktivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura yang saat ini sedang streaming dalam rangka untuk halal bihalal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, kehidupan, rezeki, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sampai pada pagi hari ini. Dalam rangka untuk melaksanakan silaturahmi, khususnya dalam rangka menyambut mudah-mudahan dengan hal yang kita lakukan secara streaming ini dapat makin mempererat satu kita di antara kita, sekitar 1 juta Untan, baik di kalangan mahasiswa, di kalangan karyawan, maupun di kalangan dosen dan pimpinan. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan suasana pandemi komik ini juga di samping membawa apa, juga membawa berkah. Berkahnya apa? Yaitu adalah mau tidak mau melek IT, mau tidak mau kita harus melakukan hal-hal seperti ini yang dulunya nggak pernah kita sentuh, bahkan kita tahu tapi kita nggak pernah melakukan. Tapi mau tidak mau dalam rangka untuk melayani mahasiswa, khususnya dalam rangka kuliah daring yang masih kita laksanakan sampai saat ini dan sampai menjelang ujian nanti, dan insya Allah juga nanti akan dilaksanakan akan ke depannya juga akan kita lanjut terus. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada siswa sebagainya itu dapat kita laksanakan dengan baik, yang tidak terbatas, yang tidak terkendali oleh pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Mudah-mudahan pada pagi ini terus memberikan pelayanan pada kita semua,
Jadi ini adalah merupakan pengetahuan batin yang harus kita hubungkan dengan pengetahuan lahiriah secara berdampingan, secara bersahaja, sehingga antara apa yang kita inginkan, apa yang kita berbuat itu menjadi satu kesatuan rangka untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan dari kita. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya para panitia. Harusnya Pak Rusdiono ada di sini, karena beliau mungkin ada kendala atau kemana. Mudah-mudahan juga nanti dapat bergabung. Jadi terima kasih kepada semua pihak, khususnya para panitia dan juga para IT waktu kelas fisik atau fisik kita yang telah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pertemuan daring atau silaturahmi daring ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat pahala yang timpal, timbalan yang timpal dari Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermakna bagi kita dan keluarga serta peran kita di dalam mengabdi kepada masyarakat dan kalangan umum pada umumnya. Mohon itu yang sudah saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Bapak Ali Musa dengan seksama. Bila saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Martoyo yang telah menyampaikan kesemutannya. Baiklah, kita masuk kepada acara yang selanjutnya, yakni tausiah. Pada kali ini akan disampaikan oleh Pak Dr. Haji Bali Musa MAG. Kepada Pak Bali Musa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang kita muliakan, kita hormati, Dekan Fisipol Pak Dr. Haji Martoyo MSI beserta seluruh wakil dekan dan unsur pejabat di lingkungan Fisipol Untan, para guru besar, seluruh dosen Fisip Untan, staf dan karyawan, serta seluruh yang alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim dalam rangka menyempurnakan lagi kita merayakan Idul Fitri ini dengan acara halal bihalal di lingkungan Fisipol Untan. Untuk mengawali tausiah kita pada pagi hari ini, yang pertama, mari kita mengulangi lagi saling mengucapkan doa, yaitu taqabbalallahu minkum, dengan jawaban minna wa minkum taqabbal ya karim, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita, doa-doa kita, serta permohonan ampunan kita selama di bulan Ramadan kemarin. Allah terima dengan sebaik-baiknya, amin Allahumma amin. Yang kedua, juga kita saling mendoakan kullu amin wa antum bi khair, amin, yaitu semoga mudah-mudahan tahun ini kita sehat, baik, dapat mempertahankan apa yang sudah kita capai selama bulan Ramadan,
Kemudian mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Allahumma amin. Lalu yang ketiga, kita saling mendoakan, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin al faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian semuanya termasuk orang-orang yang dapat kembali kepada fitrah, al-aidin wal faizin, dan termasuk orang yang beruntung, yaitu dapat menggapai ketakwaan. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, di hari yang baik, suasana yang baik ini, mari kita sekilas mengenang rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Ada dua bentuk kawan-kawan kita yang tidak lagi bersama kita. Yang pertama, ada yang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Setahun ini kita kehilangan beberapa teman, ya. Semoga Allah mengampuni mereka. Semoga amal ibadahnya terima di terbaik di sisinya. Yang kedua, juga ada beberapa teman kita yang tidak lagi bersama kita karena memang memasuki usia pensiun. Tentu kita ucapkan selamat memasuki new era, ya. Kalau sekarang new normal, bagi yang pensiun new era, suasana baru, baru. Terima kasih atas kebersamaannya, pengabdiannya, bahkan juga keteladanannya bagi kita-kita yang masih aktif ini untuk dapat mencontoh yang terbaik dari mereka yang sudah pensiun. Kemudian tentu kita yang sedang menghadapi suasana pandemi COVID-19 ini juga saling mendoakan semoga tetap sehat, tetap dalam keadaan yang terbaik, dapat melaksanakan tugas kewajiban sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terutama juga bagi mahasiswa kita, alhamdulillah belum ada berita ini, ya Pak, kan ya. Apalagi masuk suasana ujian akhir semester. Itu sebenarnya filosofinya banyak, dan masing-masing kita boleh untuk memaknainya. Halal bihalal, yang secara istilah dalam kamus jadikan acara saling maaf-maafan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, itu kira-kira mengisyaratkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita sebagai manusia pasti punya kesalahan. Jadi kalau bahasa mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah wadah tempat terjadinya kesalahan dan juga kelupaan. Jadi salah dan lupa itu bagian dari sesungguhnya kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan, kullu bani adama khata'un. Setiap anak cucu keturunan Nabi Adam itu pasti punya kesalahan. Jadi kita semua ini pasti punya kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah yang bertobat atau meminta maaf, meminta ampun. Nah, fasilitas bersama dengan judul halal bihalal, agar ada ruang punya kesalahan, kekeliruan, kealpaan atau kelupaan dan sebagainya. Nah,
Boleh jadi kesalahan dan kealpaan itu dipandang, tapi sesungguhnya positif. Apa dengan kehanlah kita terbentuk dengan lupaanlah sebenarnya kita masih mau mengosong memori otak kita. Jadi kalau di HP atau laptop punya kapasitas yang penuh, karena file Hilang suara ya. Hilang suaranya. Itu terclose kayaknya akunnya, Pak. Yang di musola itu akun pengelola S2-nya terclose tuh, left. Iya, kasih tahu tuh. Nggak kedengaran tuh. Akunnya left, Pak. Akun yang Pak Bali tadi ceramah tuh left dia. Nggak ada lagi di dalam ini anggotanya. Oh, tertekan kali itu. Nah, bisa jadi Pak, atau sinyal. Ini di mana anu nih? Yang nangan S2 atau di musola? Di musola Pak, Yudi kayaknya di situ. Coba ditelepon Yudi, nggak kedengaran. Jadi kita semua punya salah dan yang kedua, maaf, itulah kalau antar manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala kita bertobat, memohon maaf, selanjutnya adalah hak sepenuhnya dari Allah. Dikabulkan berarti dimaafkan. Tapi kalau dari kita harus ada meminta maaf dan juga memberi maaf, saling memaafkan. Nah, saling memaafkan ini tentu tidak sederhana, perlu momen, perlu juga kesungguhan dan sebagainya. Maka suasana Idul Fitri, kita merayakan hari Idul Fitri Syawal ini adalah suasana baik dan terbaik, maka sangat mungkin dan sangat besar kemungkinannya terbuka lebar pintu memaafkan, saling meminta beri maaf. Inilah dengan halal bihalal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah sebulan di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, berupaya untuk seoptimal mungkin, maka dosa kita kepada Allah akan Allah ampuni.
Dan juga sudah ada tradisi di kita kalau lewat WA itu memasuki bulan Ramadan sudah mulai saling meminta maaf. Jadi insya Allah kalau di bulan Ramadan pun kita sudah saling memaafkan, maka dosa di antara kita juga sudah terhapus juga. Maka Idul Fitri, makna yang pertama itu kembali kepada suci. Kembali kepada fitrah yang suci. Nah, kalau ternyata mungkin belum sempat kita meminta maaf, memberi maaf sampai dengan Ramadan berakhir kemarin, nah sekarang momennya saling memaafkan. Sehingga kita betul-betul Idul Fitri, kembali kepada fitrah, suci. Suci itu ada 3 indikatornya. Yang pertama benar, yang kedua baik, yang ketiga indah. Jadi hati yang kembali kepada suci itu selalu menggema di dalamnya suasana kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Itulah suci. Fitrah. Nah itu, semoga kita al-aidin di situ ya. Kemudian yang kedua, fitrah artinya suci juga berarti sejati diri kita. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesejatian diri kita sebagai hamba Allah. Apa kesejatian diri kita? Dari bahasa Arab kata insan itu asalnya uns. Uns itu artinya harmonis. Jadi fitrah manusia itu adalah ketika hidup dalam suasana harmonis. Itulah sejatinya diri kita. Harmonis dengan diri sendiri, harmonis di lingkungan rumah tangga kita, harmonis di lingkungan keluarga dan tempat kerja kita, dan harmonis dengan alam sekitarnya. Itulah sejatinya diri kita. Itulah Idul Fitri juga maknanya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan saling memaafkan ini, kita intinya memberikan kesempatan kepada semua untuk menghapus dosanya. Apa indikator yang bisa kita renungkan untuk apakah dosa saya sudah terampuni? Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan. Saya ambil satu saja ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal ayat 2 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang kembali kepada kesejatiannya dan fitrahnya itu adalah menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Nah, ciri orang mukmin yang sebenarnya, yang hatinya sudah bersih dari dosa dan noda, itu adalah apabila disebut nama Allah, hati itu bergetar. Jadi ketika disebutkan yang maha suci, yang maha agung, yang maha kuasa, respon hatinya itu positif dalam bentuk kepasrahan, ketundukan, dan bergetar. Nah itu, jadi mungkin kita sudah merasakan itu ketika malam-malam mau sahur, berbuka, habis sholat tarawih segala macam. Ada ketika hati bergetar ketika menyebut nama Allah, memohon ampunan Allah, berarti hati mulai bersih. Apalagi ketika malam takbiran, ya, walaupun hanya di rumah takbirannya Lebaran ini, tapi hati bergetar, hati sudah bersih. Itu indikator pertama dosa terampuni. Teringat dengan orang tua, teringat dengan keluarga yang kita cintai, hati bergetar,
lalu menyebut nama Allah dan istighfar, hati sudah mulai bersih. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama, apabila mendengar nama Allah tersebut, hati bergetar. Nah yang kedua itu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya tambah kuat, keimanannya tambah mantap. Ya, ketika mendengar lantunan ayat Quran, iman menguat. Ketika mendengar ceramah dan sebagainya, iman menguat. Ketika membaca hukum-hukum alam dan peristiwa alam dan manusia, imannya bertambah. Maka semua ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun kauniyah dibaca, imannya menguat, itu hati berarti sudah bersih. Karena responnya positif. Nah, tanda hati yang bersih yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Penuh semangat tawakalnya kepada Allah. Nah, tawakal ini ingin saya kaji lebih banyak sedikit ini terkait dengan kondisi kita sekarang. Jadi hati yang bersih, iman yang mantap, itu didukung dengan rasa tawakal, rasa dekat dan berpasrah kepada Allah itu kuat. Itulah hati yang bersih, yang sudah kembali kepada fitrah. Nah, bagaimana pengertian tawakal? Jadi pernah ada dialog singkat seorang sahabat dengan Rasulullah. Waktu itu selesai azan, mau sholat di masjid. Sahabat ke masjid itu naik kendaraan, ya kuda ataupun onta lah gitu ya. Nah, sampai di parkiran masjid, beliau turun dari kendaraannya dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kendaraan ini saya biarkan saja tanpa saya ikat, tapi saya bertawakal kepada Allah?" Lalu apa kata Rasulullah? Ikat dulu kendaraanmu, baru tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu harus didahului atau diiringi dengan usaha. Nah, diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19 ini, kita harus tawakal kepada Allah. Karena semua apapun yang akan terjadi itu Allah atas kehendak dan dialah yang menentukannya. Tapi tentu berangkat dari peristiwa sahabat tadi itu, ternyata tawakal tidak boleh dengan sepenuhnya pasrah semata-mata. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Setelah itu baru terserah apapun hasilnya. Nah, inilah sebenarnya kalau bahasa sekarang ini dalam suasana pandemi disebut dengan protokol kesehatan. Bahwa dengan isu pandemik ini kita tentu semakin mantap berserah kepada Allah. Tapi tawakalnya tidak boleh hanya berserah saja. Harus ada ikhtiar. Harus ada usaha yang dilakukan. Setelah itu barulah berserah kepada Allah. Nah, ini adalah bagian dari hati yang bersih itu, semangat tawakalnya tinggi, dibarengi dengan ikhtiar dan usaha yang maksimal. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau boleh kita ambil hikmah dari peristiwa musibah Lebaran kita tahun ini, maka kita lebih
dididik oleh Allah untuk bagaimana menjadi muslim yang lebih paripurna. Perintahnya kita sudah baca ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 208, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara mengikuti jejak-jejak setan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, dalam bahasa saya, kita berislam dengan semua dimensi hukum Allah. Ini terasa. Kita mengembangkan lagi berislam dengan mengikuti berbagai dimensi hukum Allah. Dimensi hukum Allah itu ada 5. Yang pertama, berbentuk hukum alam. Jadi kita berislam secara hukum alam sekarang ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, protokol kesehatan itu semuanya adalah hukum Allah dalam bentuk hukum alam. Dimensi hukum Allah dalam bentuk hukum alam. Cuci tangan, kebersihan. Maka kita lebih paham kenapa dulu Nabi mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu cabang dari iman. Karena dia berislam secara dimensi hukum alam. Jadi lebih islami kita dalam aspek kebersihan sekarang ini. Begitu juga dalam aspek makan, minum. Selalu berorientasi kepada yang memperkuat imunitas. Tidak sekejar apa kata hawa nafsu sikap, gitu kan. Tapi lebih melihat apa yang berpotensi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi ternyata lebih islami kita nih, secara hukum alam. Dengan ujian Allah ini. Termasuk dulu mungkin agak alergi pakai masker kecuali musim asap ya ikut saya. Saya pun masih disimpan bagian masker itu beberapa itu dapatkannya waktu musim asap kemarin. Jadi sekarang kita terapkan bagaimana menjaga supaya kita tidak membuat orang lain menderita, kita pakai masker. Itu adalah secara hukum alam kita lebih islami. Dimensi hukum kedua itu adalah hukum sosial. Nah, hukum sosial ini kita juga luar biasa dengan adanya pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini kita secara sosial kita jaga betul. Bahkan terjadi peningkatan kebersamaan sosial, baik secara ekonomi dan lain sebagainya. Semua pihak kita lihat bersumbangsi untuk bagaimana membantu saudara kita yang terpapar akibat pandemi ini. Jadi secara sosial kita lebih islami sekarang ini. Lebih mudah mengulurkan bantuan, kebersamaan dengan orang lain dan sebagainya. Dimensi hukum Allah yang keempat yaitu hukum akal. Selalu kita sekarang memperhatikan kalau dapat share itu ya berbagai berita kita rasionalkan dulu, masuk akal nggak ini, gitu ya. Jadi dimensi hukum Allah dengan menggunakan berpikir rasional itu juga adalah Islami. Jadi sunatullah kita Islami, secara hukum agama atau syariatullah kita Islami, bahkan secara hukum akal, akliyah kita juga sekarang lebih Islami. Tidak mengedepankan emosi dan sebagainya. Nah, ada dimensi hukum Allah yang kedua, yaitu kehendak Allah.
dibenci Allah. Jadi walaupun kita secara hukum alam, prosedurnya, secara hukum sosial kita tempuh, kemarin ada social distancing, kemudian secara syariat kita sudah laksanakan berbagai perintah agama, secara hukum akal juga kita sudah cerna dengan sebaiknya, masih juga dapat musibah, itu namanya sudah atas kehendak Allah. Disitulah porsinya tawakal. Enggak Allah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi menurut saya hikmah terbesar dari kita mendapat musibah ujian ini adalah kita naik kelas di Islami, baik secara hukum alam, hukum sosial, hukum akal, hukum agama, bahkan juga kedekatan kepada Allah itu di Islami kita sekarang ini. Penuh dengan tawakal dan ikhlas. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan renungan kita tentang halal bihalal pada kali ini. Nah, kemudian sebagai tambahan, karena dampak dari pandemi COVID ini memasuki berbagai aspek, menurut saya ada dua hal yang harus selalu kita perkuat dan kita pertahankan. Yang pertama, karakter. Saya menyebutnya karakter berkemajuan. Karakter yang Islami. Harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan sampai mengalami juga gradasi dengan musibah ini. Jujur, kerja keras, disiplin, kemudian menghargai orang lain, menghargai aturan, taat, dan sebagainya. Itu semuanya karakter-karakter berkemajuan harus tetap kita pertahankan. Yang kedua, pembelajaran dari ibadah puasa kemarin. Mari kita perkuat energi rohani. Jadi ibadah di bulan puasa itu sesungguhnya kita dididik untuk mengurangi peran energi jasmani, yaitu mengurangi makan dan minum, tapi memberikan peran energi rohani. Sehingga ternyata di bulan puasa walaupun lapar, haus, letih, tapi justru ibadah kita meningkat. Kesabaran kita menguat adalah bukti energi rohani kita berperan. Nah, saya tetap mengajak apapun dan apapun musibah ini akan berlanjut, energi rohani harus terus kita perkuat. Nah, di bulan puasa kemarin, bagaimana upaya kita memerankan energi? Yang pertama itu memperteguh dan memperkuat keimanan. Makanya puasa itu yang dipanggil orang beriman. Hei orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Karena iman itu akan melahirkan energi rohani, sehingga mampu berpuasa. Orang kurus, lemah, letih, tapi energi rohaninya kuat, mampu berpuasa. Ada orang gemuk, sehat, gagah, baru aja 1 jam puasa dan ngeluh. Nah, berarti energi rohaninya tak berperan. Dia hanya mengandalkan energi jasmaninya. Maka kunci pertama, perkuat keimanan. Kedekatan kepada Allah. Yang kedua, niat yang ikhlas. Siapapun yang kemarin berpuasa, niatnya ikhlas, insya Allah tahan. Kuat puasanya, niatnya ikhlas. Rokok masih nikmat nih. Tapi gimana? Udah mau, nah, udahlah ridho kita. Ridho, matikan rokok. Ketika Allah dah, pokoknya aku harus puasa. Oh, jadi kekuatan rohani berperan, mampu mengendalikan diri kita. Atau lagi enak minum, mau beduk, udah.
Bye-bye sajalah, tiga rezeki kuat berpuasa. Itulah terbukti energi rohani itu berperan. Jadi sabar, kemudian ikhlas, tawakal, ridho, itu semuanya. Nah itu semua hal-hal yang memajukan. Kemudian ada lagi rasa khawatir. Nah ngomong, takut ini nanti riba, lalu kita stop. Itu berarti energi rohani berperan. Melihat yang tak baik, ini kan puasa, lalu tak jadi, gitu kan? Tutup mata walaupun agak terbuka dikit gitu ya. Tapi itu artinya energi rohani berperan. Jadi kenapa kita pada bulan puasa itu mudah mengendalikan mata, lidah, pikiran, hawa nafsu? Karena energi rohaninya berperan. Energi rohani itu kekuatannya luar biasa. Orang Barat menyebutnya dengan sensory power, yaitu kekuatan yang di luar sensor kita. Keluar biasanya pada saat ketakutan, umpamanya. Jadi orang ketakutan itu biasanya menampilkan kekuatan yang luar biasa. Kita kalau melompat parit 2 meter dalam badan biasa, nggak mampu melompat parit, pasti kejebol. Tapi begitu lagi ketakutan dikejar anjing, atau ada apa gitu yang bahaya, kadang-kadang 2 meter mampu kita melangkahnya. Itu berarti energi rohani berperan. Melaksanakan tugas, diancam besok kalau tidak selesai, gitu kan? Ternyata semalam selesai, padahal bulan yang lalu belum selesai. Begitu semalam selesai, itu berarti pernah energi rohani. Nah itu kena ada rasa takut, rasa khawatir, sabar, ikhlas, niat yang mantap, iman yang kuat, itu biasanya energi rohani itu berperan. Dan menurut saya, di samping tetap kita menjaga karakter, yang kedua, terus lanjutkan pemungsian peran energi rohani dari kita, insya Allah kita akan mampu sukses menghadapi musibah yang kita rasakan sekarang ini. Saya kira itu barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semacam renungan untuk kita semua dalam rangka halal bihalal merayakan Idul tahun ini. Mari kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Saya pribadi juga dengan keluarga mengucapkan selamat berbahagia dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, serta menerima amal-amal yang terbaik untuk setahun ke depan. Sebagai renungan akhir, kembali kepada Fitri yang sudah menggapai takwa. Ada 3 ciri perilakunya. Yang pertama, lambat marah tapi cepat memaafkan. Yang pertama, orang yang takwa itu lambat marah tapi cepat memaafkan. Yang kedua, rendah hati tapi tinggi budi. Yang kedua itu rendah hati tapi tinggi budi. Yang ketiga, otaknya selalu berpikir, hatinya selalu berzikir, dan anggota badannya terampil. Itulah ciri orang bertakwa. Jadi tidak ada istilah nganggur. Kalau nganggur badannya, tapi akalnya berpikir, hatinya berzikir. Selalu 3 itu, syukur kalau jalan. Itu barangkali sebagai kesimpulan akhir, silakan dielaborasi dan dilanjutkan. Kalau ada yang bermanfaat akan diamalkan, Allah mohon dimaafkan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kauli Hussein telah menyampaikan tausiahnya. Baik, kita tiba di penghujung acara. Untuk menyempurnakan agenda ini, mari kita sama-sama berdoa yang pada kali ini akan dipimpin oleh Saudara Rizal, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018. Kepada Saudara Rizal,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri agenda halal bihalal kita pada pagi hari ini, marilah kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar agenda kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna antal maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut نجاة من النار والعفو عنا الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan halal bihalal walaupun secara daring. Semoga Engkau memberkahinya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 ini ya Allah, agar kami dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya Allah. Dan kami mohon, pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan ini akan datang tanpa wabah corona ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Kami mohon ya Allah, semoga yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di surau maupun yang online di rumah masing-masing, Engkau lindungi dari virus corona ya Allah, dan Engkau selalu memberikan umur yang panjang dan kesehatan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, perkenakanlah doa ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan dibacakan doa tadi, maka selesai pula seluruh terkait agenda halal bihalal aktivitas akademika Fakultas Ilmu Politik Visipun pada Juni 2020 ini. Saya Chandra Gunawan, mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul taqabbalallahu minna wa siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.